semua ya, nggak ada yang sakit ya. Oke, sekarang ibu absen dulu ya. Karisma Putri, Sinta Octavia, Riri Fazlia Turaini, Anissa Oktarina, Dina Yunita, Fajarai, Ilham Jamil, Asif Fatur Rahman. Semuanya hadir semua ya. Hadir Bu. Alhamdulillah sehat semua ya. Ini benar kelas 7A ya? Ya Bu, benar Bu. Oke. Nah, ini pertama kalinya Ibu masuk kelas kalian kan ya? Ya. Ya. Nah, sekarang dan seterusnya Ibu akan mengajar di kelas kalian di mata pelajaran Al-Quran Hadis. Oke, sekarang kita berdoa terlebih dahulu ya, agar berkah ibunya, agar Allah memberikan kita kemudahan untuk menuntut ilmu. Silakan ketua kelas dipimpin dulu doanya. Asep. Tinggal kami semua, kita menyampaikan siang hari ini berdasarkan video dan juga bersama-sama kita berdoa mulai. Oke, sekarang kita akan belajar Al-Quran Hadis. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan yang pertama, siswa dapat mengerti apa itu Al-Quran, kemudian menyebutkan fungsi-fungsi Al-Quran dan nama-nama lain. Oke, sekarang Ibu punya kertas dan kertas ini akan Ibu bagikan kepada kalian. Di sini sudah Ibu tulis ada pengertian secara bahasa, secara istilah, kemudian nama lainnya dan fungsinya. Nah, sekarang kertas yang kalian pegang itu silahkan tempel satu persatu di yang menurut kalian benar. Dimulai dari Karisma. Aja dekat. Itu dibuka aja dulu. Oke, sekarang Sinta. Sebentar aja. Ini maju. Apakah itu pengertiannya, penambahannya, atau fungsinya? Anissa maju. Coba aja.
Ajar. Di. Kalau naik tinggi. Bentar lagi. Maju saya. Udah terima semua ya? Sudah fix sama jawabannya? Oke. Nah, dilihat dari pengertian secara bahasa, secara istilah, nama lain dan fungsi, kira-kira hari ini kita belajar tentang apa? Aturan dan hadis. Iya, benar. Oke. Sekarang kita belajar tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku. Tapi pada hari ini kita hanya belajar tentang fungsi Al-Quran, pengertian Al-Quran, dan nama lain Al-Quran. Selanjutnya ada Al-Quran, kitab suci yang mulia. Nah, kira-kira kenapa sih Al-Quran disebut kitab suci yang mulia? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke. Ya, silakan Asep. Al-Quran kitab suci yang mulia sebetulnya karena memang diturunkan di tempat yang mulia kepada orang yang mulia di bulan yang mulia dan juga untuk kitab yang paling mulia. Ya, betul sekali ya jawaban dari Asep. Kenapa Al-Quran disebut kitab suci yang mulia? Karena Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sangat begitu mulianya. Nah, di antara kitab-kitab suci yang lainnya, nah coba Sinta sebutkan kitab-kitab suci terdahulu itu ada apa saja? Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Iya, betul. Nah, di antara 4 kitab itu, Al-Quran ini adalah kitab yang mulia, kitab yang paling mulia, dan salah satu kitab yang memiliki keistimewaan. Ada yang tahu apa keistimewaan Al-Quran? Salah satu keistimewaan Al-Quran. Ya, salah satu keistimewaan Al-Quran adalah dari pertama kali Al-Quran itu turun sampai nanti kiamat nanti, sampai kita sudah tidak ada, bumi ini tidak ada, Al-Quran tetap ada. Dan Al-Quran itu tetap abadi dan tidak ada satu orang makhluk pun, mau itu jin, mau itu manusia, tidak ada satu seorang makhluk pun yang bisa merubah Al-Quran. Maka Al-Quran ini memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh kitab lainnya. Dan Al-Quran juga sebagai kitab penyempurna kitab-kitab terdahulu. Nah, setelah kitab Al-Quran ini, maka tidak ada kitab-kitab yang lainnya. Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah kitab penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Nah, di sini ada hadis Nabi Muhammad SAW. Coba hadis Nabi kita. Taraktu fikum amrayn lam tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnata rasul. Yang artinya, telah aku meninggalkan 2 perkara atau urusan yang jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. 2 pustaka itu ialah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ya, nah, suatu ketika Nabi Muhammad SAW pernah berkata kepada para sahabatnya, apa kata Nabi Muhammad? Aku telah memberikan wasiat, telah aku tinggalkan 2 wasiat yang apabila kita memegangnya, kita tidak akan tersesat selama-lamanya.
yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, contohnya gini, misalnya nih, kita ingin pergi ke suatu tempat. Misalnya kita dari Lampung nih, pergi ke Bromo. Nah, tetapi kita tidak tahu arahnya, kita tidak tahu jalannya, maka kita membutuhkan apa? Membutuhkan petunjuk, ya disebut dengan maps. Sekarang itu ya, maps yang ada di HP itu. Nah, begitu juga Al-Quran dan hadis ini. Ketika kita di dunia ini, kita tidak tahu arahnya, kita tidak tahu tujuan kita, maka kita membutuhkan petunjuk. Nah, Al-Quran ini adalah petunjuknya. Nah, ketika kita tidak berpegang teguh kepada Al-Quran, maka kita akan tersesat selama-lamanya, baik di dunia maupun di akhirat. Maka kita sebagai umat Islam harus bisa berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Oke, selanjutnya ada pengertian Al-Quran. Al-Quran secara bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya membaca atau bacaan. Betul atau tidak? Betul. Siapa tadi yang ngomong? Ya, tepuk tangan untuk kita. Betul ya, bahwa Al-Quran ini berasal dari kata bahasa Arab, yaitu qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya membaca atau bacaan. Maka kita itu harus membaca Al-Quran. Al-Quran itu disebut bacaan karena Al-Quran itu sering dibaca oleh umat Islamnya. Nah, makanya kita harus rajin membaca Al-Quran. Nah, kemudian selanjutnya, menurut istilah, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang termaktub di dalamnya mushaf yang disalin dengan jalan mutawatir yang membacanya bernilai ibadah. Benar atau tidak? Benar. Siapa tadi yang tahu? Asep ya? Tepuk tangan untuk Asep. Oke, nah, jadi Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Lauhul Mahfuz, kemudian melalui perantara malaikat Jibril dan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad itu menyampaikan kepada umatnya. Nah, dengan cara apa Al-Quran turun itu? Cara mutawatir. Jadi Al-Quran itu turunnya berangsur-angsur, enggak langsung semuanya. Nah, ayat pertama yang turun itu surat apa? Coba bacain. Notif. Surat apa? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Coba tolong bacakan. Bisa tidak? Ya, Al-Quran pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Turun di mana? Di Gua Hira. Oke. Selanjutnya, nama-nama lain Al-Quran. Yang pertama ada Alkitab. Ada Alkitab di sini? Ada. Siapa yang tahu? Sinta, Bu. Iya, tepuk tangan untuk Sinta. Oke, Alkitab ini adalah Al-Quran itu sendiri. Nah, Al-Quran itu sendiri itu disebut juga dengan Alkitab, yang artinya Al-Quran, kitab suci Al-Quran atau yang ditulis. Kemudian yang kedua Al-Furqan. Di sini ada Al-Furqan. Siapa yang tahu Al-Furqan di sini? Iya, tepuk tangan untuk Aisyah. Iya, jadi nama lain Al-Quran itu adalah Al-Furqan. Apa arti dari Al-Furqan? Pembeda, yaitu pembeda antara yang hak dan yang batil. Kemudian selanjutnya ada Az-Zikr. Siapa yang tahu Az-Zikr? Ya, tepuk tangan untuk Arisma. Ya, Az-Zikr itu artinya adalah memberi peringatan yang dimana ketika kita melakukan kesalahan, nah itu Al-Quran akan memberikan peringatan kepada kita. Kemudian selanjutnya ada At-Tanzil. Siapa yang tahu At-Tanzil? Riri. Tepuk tangan. Nah, At-Tanzil ini artinya yang diturunkan, yang dimana
Karena Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian selanjutnya ada An-Nur. Siapa yang tahu An-Nur? Iya, tepukan untuk Sinta. Jadi An-Nur ini artinya adalah cahaya. Jadi Al-Quran ini memberikan cahaya kepada kehidupan kita apabila kita berpegang teguh kepada Al-Quran. Ini yang dapat nama-nama lain Al-Quran udah semua ya. Selanjutnya fungsi Al-Quran. Selain Al-Quran itu mempunyai nama lain juga, nah Al-Quran itu mempunyai fungsi untuk kehidupan kita. Nah, fungsi yang pertama itu ada sebagai petunjuk dan dasar pengetahuan bagi orang yang beriman. Siapa yang mau? Saya. Iya, tepuk tangan untuk kita. Nah, Al-Quran yang pertama itu berfungsi sebagai petunjuk dan dasar pengetahuan bagi orang yang beriman. Nah, orang-orang yang beriman yang insya Allah seperti kita, nah ketika kita mencari petunjuk, ketika kita ingin mempelajari sesuatu, seperti kita ingin mempelajari fikih, nah itu kan didasari oleh Al-Quran. Ketika kita menuntut ilmu juga, itu didasari oleh Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya, tempat kembali suatu masalah. Itu Bu salah. Siapa itu? Coba Anissa, taruh lagi. Tempatnya benar. Udah tuh ya benar. Ya, selanjutnya Al-Quran jadi tempat kembali suatu masalah. Nah, apabila ketika kita memiliki masalah, nah kita membaca Al-Quran, maka hidup kita akan lebih tenang. Nah, semua masalah yang ada di hidup kita itu kita kembalikan lagi kepada Al-Quran. Makanya ketika kita membaca Al-Quran, kita juga harus membaca artinya. Kenapa? Agar kita tahu ketika kita punya masalah, ketika kita punya masalah hidup, kehidupan kita, rumah tangga kita, atau masalah apapun, kita tahu solusinya. Kenapa? Karena kita membaca Al-Quran dan kita juga mengerti artinya. Kemudian selanjutnya, jalan kebenaran dan keselamatan. Ya, ini benar ya. Iya, tadi salah ya. Jalan kebenaran dan keselamatan. Nah, ketika kita memegang teguh Al-Quran dan hadis itu, maka hidup kita akan selamat dan selalu di jalan kebenaran. Makanya kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Nah, selanjutnya sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, tadi apa? Sama seperti nama lain Al-Quran, yaitu Al-Quran. Sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Kemudian selanjutnya sebagai penguat atau penutup kitab-kitab sebelumnya. Ini benar ya. Jadi Al-Quran ini seperti yang Ibu jelaskan tadi adalah kitab suci yang terakhir karena menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Sampai sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau sudah paham semua, sekarang Ibu punya games yang dimana games ini ketika kalian bisa menjawabnya, silakan kalian maju dan tunjuk tangan. Dan yang bisa menjawab akan Ibu beri hadiah di minggu selanjutnya. Coba Riri bantu. Riri ya Riri. Iya Bu. Oke. Tambah juga. Terima kasih Hari. Oke, di sini. Oke, yang pertama. Ini nomor 1 mendatar ya.
Nomor 1 mendatang. Nama lain dari Al-Furqan. Ibu, Ya, Fajar. ditulis loh, apa ditulis? Ya, ditulis. Apa? Ya. Iya, betul. Kemudian 1 menurun ya. 1 menurun. Al-Quran mudah dipahami dan diambil titik. Depannya P. Al-Quran mudah dipahami dan diambil titik. Oh, jadi, ayo. Oh, Orangnya itu nggak cantik. Kayaknya candu. Iya betul. Oke, sekarang 3 mendatar. Nih ya, 3 mendatar. Membaca Al-Quran secara titik atau perlahan-lahan. Asep. Mantul ya. Oke, betul ya. Sekarang 2 menurut. Kalam Allah Subhanahu wa taala yang merupakan mukjizat yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW yang ketika kita membacanya merupakan nilai ibadah. Apa itu? Pengertian dari apa? Iya, betul ya. Kemudian selanjutnya 5 mendatar. Al-Quran adalah mukjizat yang titik atau kekal atau selama-lamanya. Karisma. Biar ditulis. Ya. Iya, betul sekali. Oke, sekarang 4 menurut. Lapang titik menerima Al-Quran. Siapa? Ya. Iya. Iya, betul ya. Oke, selanjutnya 8 mendatar. Nih. Anur artinya ya. Ini kan? Iya. Iya, betul ya. 9 mendatar. Al-Quran sebagai titik Rasulullah SAW. Al-Quran sebagai titik terbesar Rasulullah SAW. Ya, Sinta. Iya, betul, mukjizat ya. Sekarang 7 ke bawah, 7 menurun. Al-Quran tersusun secara terperinci dan 7 menurun. Al-Quran tersusun secara terperinci dan
Tadi tahu? Dan yang aku kasih tahu ini ya, di depannya. Siapa? Siapa? Ayo, diri, berdiri. Kan udah. Iya, betul ya. Kalau itu tersusun secara rapi dan terperinci. Nah, sekarang satu lagi, 6 menurut. Arti kata Alkitab. Maju. Bismillahirrahmanirrahim. Buku dan kita benar. Benar. Semua ya, dengar. Semuanya bisa jawab ya. Oke, berarti minggu depan semuanya ibu kasih hadiah ya. Hadiahnya rahasia yang pasti kalian suka. Oke, dari pelajaran yang hari ini kita belajar, semuanya sudah paham? Oke, kalau sudah paham semua, ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya yaitu membaca materi selanjutnya, yaitu tentang hadis. Minggu depan akan ibu tanya satu persatu, dan yang tidak bisa menjawab akan ibu beri hukuman. Oke? Oke. Oke, kalau semuanya sudah mengerti dan sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, maka mari kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya tugasnya ya, dibaca lagi. Oh ya, nanti tolong di itu ya, dilepasin ya. Ya, terima kasih.